Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus mempertajam ilmu teori peluang mahasiswa Indonesia. Saya Dr. Radu Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya, tentunya www.raduinstitute.com, akan terus mengawal mahasiswa Indonesia untuk tangguh dalam menghadapi mata kuliah teori peluang ini dengan satu cara yang sangat efektif, yaitu membahas soal-soal sebanyak mungkin. Karena tidak mungkin rasanya mata kuliah sejenis matematik atau statistik ini tidak didukung oleh penyelesaian soal-soal yang banyak dan dari buku bermutu. Oke, kita coba lihat soal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat soal, kita akan masuk pada bab 5, nomor 5.96 dan 5.97, seri yang ke-136. Oke, sudah panjang sekali serinya. 5.96. A couple decides they will continue to have children until they have two males, assuming that the probability male equal to 0.5. What is the probability that their second male is their fourth child? Di sini jelas kita diminta untuk menentukan soal peluang menggunakan binomial negatif. 596 ini masih menggunakan binomial negatif. Oke, binomial negatif. Binomial negatif. Tidak bisa dipungkiri lagi ini binomial negatif, di mana anak, katanya anak male yang perempuan kedua itu pada yang keempat. Berarti di sini soalnya peluang suksesnya P-nya 0,5, itu anak yang berjenis kelamin male itu adalah K. Di sini K-nya sama dengan 2. Dan X sama dengan 4. Jadi kalau begitu, untuk mencari binomial negatif pakai tanda bintang, untuk X sama dengan 2, K-nya sama dengan X-nya sama dengan 4, X sama dengan 4, K sama dengan 2 terbalik. X-nya 4, K-nya sama dengan 2. Di sini P-nya 0,5. Oh, terbalik ini terbalik nih soal ini. Kita yang terbalik, X-nya yang 2. Ini terbalik, oke. K-nya itu yang 4. Ini K4, X-nya 2. Ini juga terbalik. Ini X-nya 2, ini K-nya sama dengan 4. Maka dapat dicari dengan kombinasi K kurang 1, 3, X kurang 1, 1, di mana di sini 0,5 berpangkat X berpangkat 2. Di sini juga 0,5 berpangkat K kurang X 4 kurang 2. Nah, ini dia.
Cukup cari dengan menggunakan kalkulator, maka ini akan dapat secara cepat dicari. Jadi kombinasi 31, 31 itu merupakan kombinasi K kurang 1, X kurang 1, 0,5 berpangkat X, dan 0,5 berpangkat K kurang X. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana aplikasi dari soal binomial negatif ketemu dalam soal 5.96. Oke, kita coba lanjutkan berikutnya untuk soal 5.97. Soal 5.97. It is known by researchers that 1 in 100 people carry an gene that leads to the inheritance of a certain chronic disease. From a random sample of the 1,000 individuals, what is the probability that fewer than 7 individuals carry the gene? Use a Poisson approximation. Using the approximation, what is the approximate mean number of people out of 1,000 carrying the gene? Nah, ini jelas sekali soal ini adalah soal Poisson. Nah, soal Poisson untuk N sama dengan 1000. Nah, ini N sama dengan 1000. Dan P-nya itu adalah 1 dalam 100 orang. 1 dibagi 100. Sama dengan 0,001. Nah, ini dia Poisson. Jadi kalau kita lihat dalam soal ini, kalau kita menggunakan pendekatan Poisson, berarti lambdanya adalah N kali P. Kalau kita mau menggunakan pendekatan Poisson, maka lambda dapat dicari dengan N kali P, yaitu 1000 kali 0,01, berarti sama dengan 10. Nah, ini lambda untuk Poisson. 1000 kali 0,01 berarti sama dengan 10. Jadi kalau begitu, yang dicari adalah peluang kecil dari 7. Kita bisa menggunakan tabel, yaitu mencari peluang X kecil sama dengan 6. Karena kecil dengan 7 itu dimulai dari 6 pada tabel, kita menggunakan peluang X kecil sama dengan 6 untuk new-nya 10. R-nya 6. Nah, ini dia. Berarti sama dengan 0,1301. Nah, ini cerita menggunakan tabel distribusi Poisson. Karena jelas dalam soal Poisson ini diberitahu 1 dalam 100 itu artinya P-nya itu 1/100. 0,01. N-nya 1000. Lambdanya berarti N kali P. 1000 dikali 0,01, 10. Untuk mencari peluang kecil sama dengan 7, kecil dari 7, berarti cukup dicari dengan menggunakan tabel Poisson, peluang X kecil sama dengan 6. Oke. Nah, jadi kita juga sudah melihat kembali binomial non negatif dan Poisson ini dipertajam kembali dengan soal-soal yang mengaplikasikan kepada peristiwa-peristiwa yang sangat baik. Sehingga dengan banyaknya soal yang kita berikan kepada mahasiswa Indonesia, diharapkan dapat mempertajam pengetahuan mereka tentang bagaimana melihat soal itu, apakah terdistribusi binomial, binomial negatif, Poisson, geometri, hypergeometri, multivariat hypergeometri, itu mahasiswa bisa mencoba meraba gitu ya sebelum menjawab soal ini apa, ini apa, ini apa gitu. Oke, saya rasa cukup mantap sekali seri yang
136 ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada seri-seri berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.